Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nikmat yang terbesar yang terus kita bersyukur kepada Allah. Kita jaga, Allah berikan ketetapan kita menjadi orang-orang yang muslim. Ini nikmat yang terbesar yang terus kita jaga, terus kita bela, terus kita korbankan, kita pertahankan. Dan puncak dari nikmat ini, kalau kata Nabiullah Yusuf alaihissalam, ketika kalimat itu keluar, tawaffani muslima wa alhiqni bissalihin. Puncak dari perjalanan kita ketika Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim, wa alhiqni bissalihin, dan Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana kalau kita tahu 1400 tahun yang lalu kurang lebih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminah. Setelah cikal bakal kemudian kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini sedikit kita akan singgung, kita akan bahas. Kita tidak bahas kitab Minhajul Muslim dulu hari ini. Kita akan bahas bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan membela ajaran-ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat betapa banyak mulai sejak zaman Nabi Muhammad yang ingin memadamkan api-api atau ingin memadamkan cahaya-cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka semua ingin untuk memadamkan cahaya-cahaya dinul Islam. Sampai detik ini pun betapa banyak para buzar-buzar, para pembenci,
terhadap ajaran-ajaran Islam. Bahkan ketika ada orang yang berpegang teguh dengan agamanya, tuduhan-tuduhan dahsyat itu sering silih berganti datang kepadanya. Mulai dari dikatakan apa? Politik identitas. Terus apa lagi? Radikalisme. Masih radikal apa? Anti NKRI, anti Pancasila dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sejak dari dulu dikatakan apa? Majnun, gila. Dikatakan sahirun kadzab, sang penyair yang sang penyair, sang pendusta. Banyak tuduhan pada Nabi. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti untuk tetap melanjutkan dakwah dinul Islam. Baik, kita bahas sedikit tentang bagaimana kewajiban membela Nabiullah Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa Allah itu sudah mengatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzunallah, menyakiti Allah, wa rasulah, menyakiti rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka di kehidupan mereka di dunia wal akhirah, dan juga Allah akan melaknat mereka di kehidupan akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan bagi mereka adab yang pedih. Kalau kita lihat banyak kalimat-kalimat yang menyakiti Allah, dalam artian apa? Menyakiti atau menghina ajaran dinul Islam. Terlontar kalimat di Indonesia. Ada orang mengatakan di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 apa? Dzulhijjah. Apa ungkapan mereka? Pembantaian. Na'udzubillah. Ada yang mengusulkan lagi haji kalau hanya di bulan Dzulhijjah antrinya panjang. Diusulkan gimana kalau haji jangan hanya bulan Dzulhijjah. Terus bulan apa? Embu Januari, embu Februari, pokoknya jangan hanya bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau hanya bulan Dzulhijjah hajinya terlalu lama. Kemudian ada isu lagi, ngapain jauh-jauh orang itu berangkat umrah, buang-buang uang. Maka ini kalimat-kalimat seperti ini kan menyakitkan. Makanya puncak di antara ketika tuduhan menyakitkan kepada Allah, ketika diabadikan oleh Allah di surah Maryam ayat yang ke-89 sampai 90 itu. Kisah tentang apa? Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu runtuh, wa tanshaqqul ardu, hampir-hampir bumi ini terbelah, wa takhrul jibalu hadda, hampir-hampir gunung itu hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka menuduh Allah itu punya anak. Ini jamaah dirahmati Allah yang hampir menjadikan langit itu runtuh, bumi itu terbelah, gunung-gunung itu hancur ketika tuduhan menyakitkan kepada Allah. Allah itu dituduh punya anak. Maka para jamaah dirahmati Allah, dan siapa lagi yang menyakiti Rasulnya, Allah melaknat mereka. Apa tanda laknat itu? Laknat itu tidak identik dengan sebagaimana yang kita fahami. Laknat biasanya apa? Identik dengan kutuk. Tak kutuk jadi batu. Padahal laknat ini apa? Arti laknat. Laknat itu artinya bu'dun an rahmatillah, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Jadi ketika ada kalimat la'anallah, Allah melaknat mereka, yaitu Allah menjauhkan mereka dari rahmat. Padahal kalau kita tahu dalam satu hadis kata Nabi apa? Qaribu, bertaqarrublah kalian kepada Allah, wasaddidu,
dan istiqomahlah kalian ketika bertakwa kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kata Rasulullah, annahu la yajadu minkum bi'amali. Tidak ada satu orang pun yang akan masuk dalam surga ketika dia mengandalkan satu amal. Kenapa amal gak bisa menghantarkan ke surga, Pak? Kenapa kira-kira? Amal tidak mampu untuk memasukkan orang ke dalam surga. Karena amal kita jauh gak sebanding dengan surga. Kenapa nggak sebanding? Karena kita beramal ini standar hanya berapa tahun. Kalau hidup 80 tahun, kita mungkin beramal ibadahnya selama 70 tahun. Sedangkan surga berapa? Khalidina fiha abada. Nggak sebanding. Kenapa nggak sebanding? Allah siapkan yang khalidina fiha abada selama-lamanya, maka akan dibeli dengan hanya 70 tahun kita beribadah. Itu pun ketika beribadah kita kalkulasi lagi, dari 70 tahun untuk Allahnya berapa? Insya Allah 10 tahun. Dari 10 tahun kita beribadah, sholat, khusyuknya berapa? Maka kita nggak akan pernah cukup untuk beli surga. Maka benar ketika Nabi mengatakan apa? Illa ayyataghammadani Allah birahmah, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmat. Kalimati yataghammadani itu diartikan kalau dalam tafsir itu yalbisuni, kecuali Allah memakaikan kepadaku dengan rahmatnya. Maka kemudian orang yang jauh dari rahmat Allah adalah mereka orang yang terlaknat. Maka orang yang terlaknat akan dijauhkan oleh Allah dari surga dan dekat dengan api neraka. Baik, ini juga ada firman Allah, ini masyhur ini, buzar-buzar di zaman Nabi. Jangan dipikir hanya sekarang ada buzar. Di zaman Nabi wakeh. Tapi ingat, belajarlah dari mereka. Semua para buzar itu endingnya pasti su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi semua para buzar itu diibaratkan seperti apa? Makan daging saudaranya plus su'ul khatimah, itu sudah pasti. Kecuali dia sempat bertaubat. Tapi sulit taubatnya orang yang buzar itu. Kecuali mereka orang-orang yang benar-benar mau bertaubat kepada Allah. Baik. Ini di surah Al-Kautsar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Al-Kautsar itu dari kata kathir, atau kathir, banyak. Makanya kalimat kathir itu dipakai sama swalayan itu. Ada orang bagian nerima uang namanya apa? Kasir. Kenapa kok dikatakan kasir? Uangnya banyak. Kathir itu dikata kasir. Cash. Cash itu artinya apa? Cash. Banyak. Bayar utuh. Bukan kredit. Baik, jadi inna a'tainakal kautsar. Kemudian tafsir al-kautsar ini dimaknai dengan apa? Nahrun fil jannah. Kautsar ini salah satu surga yang salah satu sungai yang mengalir di surga yang telah memberikan banyak kenikmatan dari sungai itu. Kemudian dari sungai yang ada di surga itu Allah turunkan airnya sedikit ke muka bumi, maka kemudian menjadi telaga di padang mahsyar. Maka telaga itu disebut dengan telaga Al-Kautsar. Jadi ini sebenarnya Kautsar itu sungainya di surga, karena nanti di setiap ayat itu sering kalimat apa? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setiap ada kalimat surga, kenikmatan surga itu disimbolkan dengan tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Anhar bukan nahrun. Anhar itu banyak. Mulai ada sungai susu, mas gak usah tuku nanti di situ. Ada sungai madu, ada sungai khamar, ada khamar di sini.
Makanya sabar. Minum di dunia, minumnya nanti di sana. Khamar itu ada di sana, tapi sudah nggak memabukkan lagi. Jadi sabar aja. Sekarang biarin aja dulu. Sungai-sungai jangan kotor di Indonesia, di dunia kotor. Ambil nanti di surga. Sabar. Makanya kemudian disimbolkan dengan apa? Nahrun fil jannah, sungai di surga, airnya diturunkan di sebagian di padang mahsyar, tepatnya di sebelum sirat. Di situ ada namanya haud, telaga. Makanya Rasulullah mengatakan fa inna likulli nabiyyin haudha. Sesungguhnya setiap para nabi itu punya telaga. Semua para nabi punya telaga. Kata Rasulullah apa? Wa arju, dan aku berharap, kata Nabi, yang paling banyak dikunjungi nanti di padang mahsyar telaga-telaga itu, aku berharap milikkulah yang paling banyak dikunjungi. Makanya tanda cinta Nabi kepada kita apa? Ana faratukum alal haud. Ini kata Rasulullah. Aku tunggu kalian semuanya di telaga aku. Jadi kalau pengen cari Nabi Muhammad, telaga nanti. Terus gimana cara nyari telaganya? Ini jadi masalah. Masa di Sherlock itu kan nggak mungkin. Kenapa? Padang mahsyar itu subhanallah, lebarnya, luasnya seperti apa? Karena Nabi mengatakan apa? Tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan minal awwalin, sejak mulai dari manusia pertama Nabi Adam, wal akhirin, sampai kemudian Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, dan sampai berakhirnya kehidupan manusia, kumpul jadi satu dengan bentuk yang sudah sama, tingginya sama. Hanya sebagian ada yang wajah-wajahnya nanti berbeda. Ada yang wajahnya diserupakan seperti himar. Siapa itu ya Rasul? Mereka lah para orang-orang yang sholat, yang ketika sholat dia mendahului gerakan imam. Makanya hati-hati orang yang sholat itu, nanti dibuka dalam kitab Fikih Sunnah lin Nisa, bahayanya orang yang mendahului gerakan imam. Makanya kalau kita mau bergerak dalam setiap sholat, kalimatnya jelas, idza kabbara fakabbir. Kabbara itu fi'il madhi, menunjukkan jika imam telah takbir, berarti kalimat Allah. Kalau masih begini belum, masih sedang, ini fi'il mudhari. Tapi kalau kabbar itu fi'il madhi, ketika sudah sami'allahu liman hamidah, kalimat dah ini menunjukkan sudah apa? Selesai. Maka kalimatnya perintahnya fa, bukan wa. Tapi fa itu artinya seketika itu langsung ikuti gerakan imam. Ada yang bangkit nanti wajahnya seperti kera. Makanya Allah katakan, simbolkan orang-orang itu dengan apa? Kunu qiradatan khasiin. Siapa yang Allah jadikan khasiin itu? Masih ingat? Yang Allah jadikan khasiin namanya ashabus sabati ini. Was'alhum, dan tanyakanlah pada mereka, anil qaryah, tentang satu kaum, satu kampung, satu desa, allati kanat hadratal bahri, yang desa itu berada di pinggir pantai. Idh ya'duna fis sabati, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Apa tanda melampaui batasnya? Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a. Ketika hari Sabtu, hitan itu artinya ikan-ikan. Bahasa lainnya ikan itu samak. Ada hadis begini, Innallaha wa ahlas samawati wa wal ardi la yusalluna ala man yu'alliminal khair. Sesungguhnya Allah dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, la yusallun, mereka semuanya mensalatkan, mendoakan kepada orang-orang yang sedang berada di majlis ta'lim. Ini keutamanya orang berada di majlis ta'lim. Didoakan hatal hutah, nih hut, sampai ikan yang berada di lautan itu mengistighfarkan orang-orang yang sedang berada di ta'lim.
Wa hatta namla fi ujriha, sampai semut pun yang masih berada di dalam lubangnya mengistighfarkan kepada orang-orang yang sedang talabul ilmi. Talabul ilmi yang mana? Yang dia menuntut ilmu agama. Ini pentingnya. Maka sampai ikan-ikan apa ini? Ta'tihim, ikan itu kalau di hari Sabtu datang. Yauma sabatihim, pada hari Sabtu, syurra'an, dengan ngambang itu, saking ngambangnya banyaknya ikannya itu ke pantai, ke pinggir ngambang. Kenapa? Tahu, oh dino Sabtu rek aman. Kenapa aman? Karena nggak boleh laut. Kemudian ini hebatnya ikan saat itu. Wa yauma la yasbituna la tatihim, tapi kalau di luar hari Sabtu ikan-ikan ini nggak datang. Ini ikannya ngitung hari ini. Ahad aman, oh apa Ahad bahaya menjauh. Tapi kalau hari Sabtu subhanallah, kadzalika nabluhum, seperti itulah kami kata Allah menguji mereka, bima kanu yafsukun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini yang menjadi dasar kemudian ternyata orang-orang yang melampaui batas kepada Allah, maka sama Allah dihinakan. Dengan cara apa bentuk hinanya? Jadi kera. Kenapa dikatakan melampaui batas? Apakah mereka melanggar hari Sabtu? Enggak. Hari Sabtu tetap ibadah, fokus ibadahnya. Sama dengan kayak kita Jumatan tetap ke masjid. Cuma dibikin apa? Ngakal-ngakali Allah. Inilah yang bahaya. Ngakal-ngakali hukum Allah. Kita banyak ngakal-ngakali hukum Allah. Di mana kita ngakal-ngakali hukum Allah? Contoh riba. Bahasanya sekarang mesti ganti. SHU. Sisa hasil usaha. Padahal kalau usahanya berbentuk simpan pinjam yang di situ ada bunganya, maka sebenarnya itu SHR. Sisa hasil riba, sama-sama dimakan. Dicari lagi, gimana biar nggak kena riba? Oh ini tidak ada bunga kok. Terus gimana? Hanya potongan administrasi. Pinjam 10 juta, administrasinya 10%. Berarti berapa? 1 juta. Berarti kita pinjam uang 10 juta, turun ke kita tinggal 9 juta, kita bayar 10. Apa namanya nih? Inilah kaitannya. Mereka hari Sabtu, saya tetap biarkan hari Jumat itu kemudian dipasang nih, jaring-jaringnya dipasang, hari Sabtu dibiarkan, hari Ahad baru dipanen. Secara dohir manusia tidak melanggar, tapi Allah jadikan kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Makanya zaman dirahmati Allah, orang-orang yang ketika bangkit nanti kumpul jadi satu. Disitulah yang kita harapkan. Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian semuanya di telagaku. Tapi kemudian ada, ini kata Rasulullah, man marra sariba, siapa yang bisa melewati aku nanti di padang mahsyar, mendatangi aku di telaga itu, sariba, minum. Faman syariba, maka barang siapa yang minum, kata Rasulullah, lam yadma fi abada, dia tidak akan pernah lagi merasakan haus untuk selamanya. Tapi kemudian tumma yuja'u biqaumin, kemudian didatangkan satu kaum. Kaum apa? A'rifuhum wa ya'rifuni, didatangkan di hadapan Rasulullah satu kaum yang aku mengenal wajah mereka, mereka juga mengenal wajahku. Ini siapa ini? Para sahabat. Nabi kenal itu sahabat-sahabatku. Kemudian mereka juga mengenal itu Nabi Muhammad, kenal mereka. Wis antri berada di telaga untuk bisa minum dari telaganya Rasulullah. Tapi kemudian apa kata Nabi? Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi kemudian sama Allah lewat perantara malaikat dihalangi antara dia dengan aku dan antara aku dengan dia. Artinya orang ini tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengatakan, "Ay Rabbi, innahum qaumi ya Rabb, itu kaumku ya Rabb." Apa kata Nabi? Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kematianmu.
Makanya orang yang akan mendapatkan haud telaga adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Apa tanda cinta pada Nabi? Salah satunya adalah menghidupkan sunnah. Ketika Allah sudah berikan kita nikmat yang banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat materi, nikmat berkeluarga, nikmat anak, yang sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah mampu kalau kita mau menghitung nikmat Allah. Bahkan dijabarkan di surah Al-Kahfi yang ke-109. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi. Terus la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Nikmat yang banyak, satu hal yang aku perintahkan kepada kalian. Apa itu? Fasalli li rabbika. Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu. Kenapa kok salat yang diperintahkan? Karena salat itu adalah simbol dari ketundukan dan ketaatan. Makanya di surah yang lain Allah katakan wa'mur, perintahkanlah kata Allah ahlaka keluargamu bis salat, untuk melaksanakan salat, wastabir, dan bersabarlah. Allah perintahkanlah keluargamu, seorang suami perintahkanlah istrimu, perintahkanlah anak-anakmu bis salah, dengan salat, wastabir, dan bersabarlah. Kenapa ya Rabb? La nas'aluka rizqa. Allah itu nggak butuh rizki. Wong yang Allah yang ngasih. Nahnu narzukuka, kami yang ngasih rizki kok. Hanya Allah minta satu hal, bukan Allah butuh dengan salat kita, enggak. Perlu diingat, Allah tidak butuh dengan salat kita. Seandainya seluruh alam semesta ini, makhluknya manusia, tidak ada satupun yang salat sedikit pun, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Atau sebaliknya, jika seluruh muka bumi tidak ada syaitan, tidak ada orang kafir, semuanya ahli ibadah kepada Allah, sedikit pun tidak akan pernah menambah terhadap kemuliaan Allah. Jadi Allah nggak butuh dengan salat kita. Kenapa Allah perintahkan kita untuk salat? Kenapa? Tadi sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah. Yang kedua, wanhar, dan berkurban. Karena ternyata hidup itu butuh ketaatan plus juga butuh pengorbanan. Allah butuh itu. Yang paling menarik dari ayat ini ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu Muhammad, huwal abtar, itulah orang-orang yang terputus. Baik. Asbabun nuzul ayat ini, bukan surat ya. Asbabun nuzul ayat yang ketiga ini itu terinspirasi dari kisah seorang musuh Nabi namanya Al-As bin Wa'il. Al-As ini masyhur, ini punya anak jadi sahabat Nabi yang sangat terkenal namanya Amr bin As, yang kemudian berhasil menaklukkan Mesir dan diangkat sama Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Mesir di zamannya Amr bin As. Amr bin As ini punya bapak namanya Al-As bin Wa'il. Bencinya pada Nabi mencapai puncak sampai menyerang pribadi dan keluarga Rasulullah. Apa kata dia? Setiap disebut nama Nabi Muhammad, yang terlontar dari kalimat dari lisannya Al-As bin Wa'il, da'uhu fa innahu rajulun abtar. Da'u, carno, biarkan, tinggalkan. Fa innahu rajulun abtar, karena Muhammad itu adalah laki-laki yang abtar, terputus. Kenapa kok dituduh laki-laki yang terputus? Kenapa? Karena tidak punya keturunan laki-laki. Jadi yang anaknya masih cewek semua itu abtar, terputus. Apa yang terputus? Nasabnya. Karena nasab itu bergabung dengan siapa? Bapak. Makanya dulu sampai saking cintanya Rasulullah dengan anak angkatnya namanya Zaid bin Haritha itu, sampai orang Arab menyebut dengan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah turunkan surah Al-Ahzab ayat yang ke-4 sama 5.
Surah Al-Ahzab ini banyak kisahnya, salah satunya Zaid. Makanya sampai satu-satunya nama sahabat yang diabadikan Allah namanya langsung nempel di Al-Quran, itu namanya Zaid. Ayat yang ke-30 berapa, 37 kalau nggak salah itu Zaidun. Baik. Jadi tuduhan Nabi Muhammad adalah rajulun abtar, nabi laki-laki yang terputus, itu dari Al-As bin Wa'il. Artinya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, orang-orang yang membenci ajaran Nabi Muhammad dibalik sama Allah. Bukan Nabi Muhammad yang abtar. Terus siapa? Rajulun abtar itu kata Allah, inna syani'aka, sesungguhnya yang terputus adalah mereka orang-orang yang membencimu, yang membenci ajaranmu, yang berusaha untuk mematikan ajaran-ajaran cahaya dinul Islam. Apa bentuk abtarnya? Abtar di sini dimaknai terputus dari rahmat Allah. Sama dengan dalam satu hadis itu. Kata Rasulullah apa? Man wasala saffan wasalallah. Barang siapa orang ketika sholat dia menyambung shaf, maka Allah akan sambung kasih sayangnya, rahmatnya. Wa man qata'a saffan, dan barang siapa yang memutus shaf, kata Allah azza wa jalla, maka Allah akan putuskan rahmatnya. Jadi orang yang terputus salah satunya adalah orang yang membenci siapa? Yang membenci ajaran Islam. Kita lihat sebentar. Pernah dengar kisahnya Abu Lahab? Abu Lahab itu orang yang dahsyatnya dalam perlawanan kepada Nabi itu. Sama-sama dahsyat dengan Abu Jahal. Tapi kenapa hanya ada surah Al-Lahab tapi tidak ada surah Al-Jahal? Padahal sama-sama apa nih? Kalau secara dahsyat dampak langsung kepada Nabi dan pada ajaran Islam, ini Abu Jahal. Sampai Abu Jahal dikatakan sama Nabi apa? Fir'aunnya zaman ini. Jadi di perang Badar itu kan Abu Jahal mati. Yang membunuh siapa? Yang membunuh Abu Jahal. Dihinakan dia. Kenapa? Karena dia merasa orang paling sombong, maka dihinakan dengan cara apa? Yang membunuh itu bukan Umar, bukan Hamzah. Kalau lawan Hamzah, lawan Umar masih apa? Banding lah. Tapi kemudian Allah berkehendak lain, enggak, pengen dihinakan. Ternyata yang menjadikan Abu Jahal itu terjatuh itu hanya anak 12 tahun, kakak adik itu. Bayangkan Abu Jahal dikelilingin sama pasukan-pasukan Quraisy, tapi kemudian anak kecil masih usia 12-13 tahun itu yang berhasil menjadikan Abu Jahal terjatuh dari kudanya. Kenapa? Kudanya itu disabet kakinya, maka kuda kemudian terjatuh dan diseranglah Abu Jahal itu. Tidak mati. Disuruh nyari siapa? Ibnu Mas'ud. Ini apa maksud? Ibnu Mas'ud orangnya kurus. Dulu itu budaknya Abu Jahal yang sering apa? Membantu Abu Jahal dalam mengembala kambing. Ketika sudah mau mati, diduduki dadanya. Masih sombong banget. Dipisahkan kepala dengan lehernya, dibawa kepala ke hadapan Nabi. Nabi mengatakan apa? Alhamdulillah, engkau telah menetapkan janjimu ya Allah, engkau telah membunuh Fir'aunnya zaman ini. Jadi Fir'aun itu akan terus ada. Zaman ini ada Fir'aun. Sopo? Ya sembuh. Karakternya sama kayak Fir'aun. Mirip sudah. Jadi Fir'aun itu hanya sebuah simbol pembelajaran yang kisah-kisah itu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Tapi kenapa kok yang muncul bukan surah Al-Jahal tapi surah Al-Lahab? Ya, ini asbabun nuzulnya. Rasulullah itu dakwahnya pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun? Masih ingat? Dakwah secara syariah berapa tahun Rasulullah? Dia cinta Nabi kan? Mumpung maulid. Kita bukan maulid, kita apa? Mulutan. Harusnya kan maulid itu apa? Mengenang kembali perjuangan Rasulullah ketika ingin menegakkan dinul Islam.
Nyampe di Indonesia menjadi mulutan, makan-makan. Mulut namanya itu yang akhirnya merubah dari belajar mencintai Nabi, tapi kemudian berubah di dalamnya praktek dalam mulutan tidak sebagaimana mencontoh Rasulullah. Mulutan juga gini nih. Kajian di bulan Rabiul Awal kita bahas bagaimana perjuangan Rasulullah untuk menegakkan cahaya-cahaya dinul Islam. Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3-4 tahun. Setelah itu kemudian turun perintah Allah. Turun yang kedua apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, saatnya sekarang engkau berdakwah kepada keluarga dekatmu. Maka Nabi kemudian berdakwah kepada keluarga dekat. Media yang dipakai itu apa? Undangan makan-makan. Jadi nanti ini dirubah flyernya itu. Undangan makan-makan di masjid yang bonjol. Bagus itu. Disiapkan nasi kibuli. Nasi kibuli ya. Nah, ini media dakwah Rasulullah seperti itu pertama. Sukses. Kumpul berapa dari keluarga besar? 45 orang. Tapi ketika Nabi mau ngomong, baru mau bicara, kecanda duluan bicaranya Nabi sama Abu Lahab. Ono apa sih? Wanjang Abu Lahab ngomong, ngapain kau keluar panjang ini? Nabi Muhammad gak sih ngomong akhirnya. Sudah selesai makan ya. Undangan lagi yang kedua. Sama, undangan makan-makan. Hadir kurang lebih 45 orang. Maka sebelum ngomong, diambil dulu omongan itu sama siapa? Abu Talib. Abu Talib duluan. Akhirnya apa? Wahai Muhammad, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Aku adalah bagian dari paman-pamanmu yang akan melindungi apa yang kau sampaikan. Sudah, misi itu berhasil. Kemudian yang ketiga, dakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Maka Muhammad mulailah saat ini dakwah secara terang-terangan dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh itu. Maka media dipakai sama Nabi ini. Kharaja ilal Batha. Rasulullah saat itu keluar ke Batha. Fasa'ada ilal jabal. Maka Nabi kemudian naik ke atas jabal, gunung, bukit yang saat itu kita kenal dengan bukit Sofa. Fanada, maka Rasulullah dari atas bukit menyeru, ya Sabaha, wahai penduduk kota Mekah. Fajatamat ilai Quraisy, semua orang Quraisy kumpul. Bahkan yang nggak bisa hadir itu ngutus orang. Jadi contoh keluarga ini, bapak ibu bisa hadir, ngutus pembantunya untuk hadir. Kenapa? Karena kalau yang memanggil namanya Muhammad, ini pasti perkara yang besar. Karena Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sudah terkenal dengan apa? Al-Aminnya. Ini hadisnya. Kemudian faqala, kata Rasulullah mulai bertanya, ara'aitum, gimana pendapat kalian, in haddatsukum annal aduwa musabbihukum au mumassikum. Kata Nabi, gimana pendapat kalian jika aku berbicara bahwa musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan musuh akan menyerang kalian di waktu sore? Apa jawabannya? Akuntum tusaddiquni, apakah kalian mempercayai aku? Qalu na'am, nih orang kafir. Iya ya Muhammad. Jadi belum diangkat jadi rasul kan? Iya ya Muhammad, aku percaya engkau al-amin. Kalau engkau berbicara tidak pernah berbohong. Baru Nabi menyampaikan misinya. Ini misi Nabi. Fa inni nadhirun lakum, maka sesungguhnya aku nadhir, pemberi peringatan bagi kalian, baina yaday adabin syadid, bahwa masa depan kalian adalah adab yang pedih. Kalau artinya gini, kalau kalian masih tetap kayak begini dengan kekafirannya, dengan kemusyrikannya, maka masa depan kalian apa? Adabun syadid, adab yang pedih. Abu Lahab ngomong. Apa kata Abu Lahab? Alihada jama'atana, Muhammad, gara-gara ini engkau kumpulkan kami. Tabban laka, celaka engkau Muhammad. Maka kemudian dibalik, tabbat siada Abi Lahab. Ternyata semua yang membenci ajaran Islam maka Allah jadikan hina. Puncak di sini.
Ini kehinaannya. Abu Lahab itu meninggal 7 hari setelah perang Badar. Maka beliau itu terancam dengan neraka itu sudah kurang lebih 10 tahun. Jadi beliau 10 tahun tidak dapat ayat surah Al-Lahab itu turun dulu. 10 tahun, maka selama 10 tahun sudah nggak tenang hidupnya. Kenapa? Karena sudah divonis pasti mati kafir dan pasti masuk neraka. Bayangkan Pak, jangankan belum masuk nama, contoh nama bapak, mungkin nama bapak dicantumkan orang yang diincar KPK atau mungkin dipanggil KPK, belum di penjara sudah nggak akan nyaman itu perasaannya. Maka Abu Lahab begitu sampai puncaknya setelah perang Badar. Di perang Badar dia nggak ikut. Kenapa? Karena sudah sakit. Kemudian dia ngutus orang gantiin aku. Jadi Abu Lahab itu tetap tanggung jawab gitu. Cari orang gantiin aku untuk perang, dibayar 400 dirham 400 dinar, 400 dirham kalau nggak salah. Berangkat orang ini. Tapi karena dengar kekalahan, shock. Setelah shock kemudian sakit, dan sakitnya seperti taun, yaitu lepra, habis tubuhnya ini, kulitnya luka-luka, bernanah. Kemudian semua orang tidak berani mendekat, mati dalam kondisi terhina selama 3 hari 3 malam. Jasad tidak ada yang berani menyentuh, sampai anak-anaknya sendiri pun tidak berani menyentuhnya. Setelah bau semakin meluas, sampai orang-orang mengatakan, wahai anak-anaknya Abu Lahab, apakah kau biarkan bapakmu mampu kayak gini? Terus gimana? Aku nggak berani. Akhirnya digali tempat sumur itu, kayak digali. Setelah itu kemudian Abu Lahab itu jasadnya didorong dari tempat kematiannya, dari tempat tidurnya, didorong pakai bambu dari kejauhan. Jadi nggak diangkat, didorong, kan guling. Setelah guling masuk ke dalam kubur, dari kejauhan dilempari pakai batu. Abu Lahab. Kenapa? Karena membenci ajaran dinul Islam. Maka hati-hati, kita jangan pernah membenci sunnah-sunnah Nabi. Sunnah jenggot jangan dibenci. Yang berjenggot itu sunnah, yang jenggotnya belum tumbuh nggak usah masalah. Artinya ini sunnah, bagian dari sunnah. Kemudian juga bagian dari sunnah apa lagi? Apa lagi yang bagian dari sunnah? Sederhana, makan, bagian dari sunnah. Selama apa? Kul sambillah, jangan lupa bismillah. Yang kedua, wakul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan yang di sekitarmu. Ini ternyata ajaran-ajaran sunnah, dan jangan pernah menghinakan itu. Satu ketika ada seorang di hadapan Nabi makan pakai tangan kiri. Ini makan begini. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Apa katanya? Ya Muhammad, tangan kanan saya kayak bisa digerakkan. Ini kuyonnya, artinya lumpuh. Seketika itu pun Allah jadikan lumpuh. Maka jangan pernah menghinakan ajaran Nabi sekecil apapun itu. Karena tanda cinta kita adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, maka merekalah orang-orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga. Semoga kelak kita memperjuangkan saat ini sunnah-sunnah Nabi. Semoga kelak kita diakui dan ditunggu oleh Rasulullah di telaga, dan akan bersama dengan Rasulullah insyaallah di dalam surga. Insyaallah ini dapat saya sampaikan. Momentum di bulan Rabiul Awal ini, tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sebagaimana wasiat beliau alaikum bisunnati. Apa kata Rasulullah? Berjalanlah kalian di atas sunnahku. Sunnah Nabi itu ada berapa? Ada buku kecil itu, judulnya lebih dari 1000 sunnah harian Nabi. Di buku yang lain judulnya 1001 sunnah harian Nabi. Dengan baca dari 1000 per hari, ini bukan per bulan, ini per hari itu ada 1000 sunnah Nabi. Sudah berapa ratus per hari yang kita kerjakan, yang rutin per hari? 800 atau 900 sunnah?
Alhamdulillah, insyaallah sudah ahli sunnah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.